Rema yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan Rema Jumat 21 Maret 2025. Tema yang akan kita renungkan bersama ini adalah kelola hidup petik berkah yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 46. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita ini adalah ibarat kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada kita, memberikan segala yang kita butuhkan, berkat, kesempatan, keluarga, komunitas. Tetapi pertanyaan, sudahkah kita mengelolanya dengan baik? Injil hari ini berbicara tentang penggarap kebun anggur yang diberikan kepercayaan oleh pemiliknya, tetapi mereka justru dan bahkan membunuh para utusan. Mereka menolak, membunuh para utusan serta pemilik kebun anggur. Ini bukan hanya kisah masa lalu, tapi ini bisa menjadi cermin bagi hidup. Apakah kita juga sering menolak Tuhan dalam hidup kita? Kita lebih sering mementingkan ego kita, kesombongan kita, kepentingan pribadi kita, daripada kita mengelola hidup dengan baik. Hidup adalah sebuah anugerah. Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita, Dia mempercayakan kepada kita berbagi tangkat, tetapi tidak untuk kita kuasai seenak. Sayangnya seringkali kita lupa bahwa hanya pengelola, bukan pemilik kita. Kita sibuk mengejar keinginan diri kita sendiri, merasa semua yang kita miliki adalah hasil usaha dari kita sendiri. Kita melupakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, dan suatu hari nanti kita harus mempertanggungjawabkan. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Para penggarap kebun anggur tadi dalam perumpamaan menolak keputusan sang pemilik kebun anggur. Mereka menolak dan membunuh anaknya sendiri. Ia menggambarkan bagaimana bangsa Israel menolak para nabi dan akhirnya menolak Tuhan sendiri. Mari kita refleksikan dalam hidup yang baik, apakah kita juga sering menolak Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita lebih memilih ambisi dan kesenangan dunia ini daripada kita mendengarkan kehendak Tuhan? Apakah kita mengabaikan teguran yang datang oleh keluarga, sahabat, atau mungkin juga melalui pengalaman hidup kita? Kita seringkali menutup telinga terhadap Tuhan. Dan kita sedang berjuang untuk menuju jalan yang baik. Jika kita menutup telinga pada kehendak Tuhan, maka kita jalan pada jalan yang baik. Yesus berkata, kerajaan Allah akan diambil dari mereka yang tidak setia dan diberikan kepada mereka yang menghasilkan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus kasih, pengampunan, kesetiaan, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mengelola hidup yang baik dengan menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggungan, menjadikan talenta, bakat kita, kesempatan kita sebagai sarana untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan, mengutamakan Tuhan dan setiap kepentingan. Jika kita gagal mengelola hidup dengan baik, kebun akan dapat memulai berkah. Kita dapat memetik berkah. Mari kita mengelola hidup kita dengan baik. Yesus menutup perumpamaan ini dengan mengatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu. Yesus yang ditolak justru menjadi dasar keselamatan bagi kita. Itu juga hidup kita. Mungkin kita juga sering merasa gagal atau diremehkan, atau harapan kita tidak berjalan sesuai dengan kehendak. Tapi jika kita berpegang pada Tuhan, kita akan menjadi lebih baik. Mari kita membuka hati seluas-luasnya
kehidupan dari diri kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kita pun juga melihatnya dan bisa memaknai bagi pertumbuhan kehidupan kita. Jangan takut ditolak oleh dunia selama kita diterima oleh saudara-saudari yang terkasih. Kita telah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Marilah kelola hidup itu dengan setia, menghasilkan buah dan tidak menolak semua. Sudahkah kita mengelola hidup ini dengan baik? Apakah kita lebih sering menolak Tuhan atau kita lebih sering menerima Tuhan dalam hidup kita? Buah apa saja yang sudah aku hasilkan hidup bersama dan bagi. Salam Yesus Maria Yusuf, Tuhan memberkati. Apa berkata? Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.